Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Hartono, NIM 2201603. Saya di sini akan mempresentasikan RPP saya yang saya mengambil sekolah dari Mansatu Bau-Bau, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas dan semester kelas 10 semester 2, jurusan IPA. Kompetensi inti. 1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan negara. 3. Memahami pengetahuan konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 4. Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.6 menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 4.6 melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. 3.6 di sini artinya teori, dan 4.6 itu langsung praktek. Indikator pencapaian kompetensi 3.61 menganalisis isi dan amanat pantun. 4.6.1 membaca pantun hasil karya sendiri, materi pokok pantun, amanat pada pantun, dan membuat pantun dengan tema tertentu. Alokasi waktu 3 kali 24 menit. Kegiatan pembelajaran membaca contoh pantun tentang kesehatan tubuh dan membuat pantun bertema kesehatan tubuh. Penilaian sikap, tanggung jawab, disiplin, percaya diri, dan keberanian. Pengetahuan tertulis, memahami berbagai jenis dan makna pantun. Keterampilan praktik kinerja, membaca pantun. Sumber belajar, buku, guru, video, YouTube, dan PPT. B. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar 3.6 menganalisis isi amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tertulis dengan tujuan untuk kesenangan. 4.6 melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Indikator pencapaian kompetensi menganalisis amanat pantun dengan melihat isi pantun. 4.6.2 membaca pantun hasil karya sendiri. Dan tujuan pembelajaran dengan menganalisis sebuah pantun, siswa dapat menentukan isi dan amanat pantun secara tepat. 2. Melalui kegiatan mandiri, siswa dapat membaca pantun karya mereka dengan suara lantang. Karakter yang dikembangkan, disiplin, tanggung jawab, berani, dan percaya diri. Model dan metode pembelajaran. Model pembelajaran CTL, Conceptual Teaching dan Learning. 2. Metode pendekatan pembelajaran dan penugasan secara daring melalui Zoom, WA Group, dan Google Form dengan pendekatan saintifik dan secara offline. Media pembelajaran PowerPoint yang ditanyakan pada Zoom pada saat sekolah online, papan tulis, meja kursi saat sekolah offline. Dan di sini di PPT ini saya mengambil tentang tentang daring dan offline. Sumber belajar, buku, guru, video, YouTube, dan PPT. Penilaian mencakup penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 2. Teknik penilaian yang dilakukan guru yaitu teknik tes, pengetahuan tes tertulis, dan 2. Teknik non-tes atau sikap observasi, keterampilan praktik. 3. Jenis penilaian tertulis. Bentuk penilaian lembar observasi, rubrik, praktik, membaca pantun, dan soal pilihan ganda.
5. Pelajaran remedial dan pengayaan. Remedial melatih diri menganalisis kembali isi pantun. Dan pengayaan membuat pantun dengan tema lain sesuai kreatif siswa. Lampiran evaluasi. Bahasa Indonesia menganalisis isi amanat pantun dan disajikan secara lisan dan tertulis untuk tujuan kesenangan. Materi mencari amanat pada pantun. Indikator menganalisis amanat pantun dengan menganalisis isi pantun. Indikator soal disajikan sebuah pantun, siswa mampu menganalisis jenis amanat berdasarkan isi pantun tersebut. Level C4, bentuk soal pilihan ganda, nomor soal 1. Dengan pantun yang sama seperti sebelumnya, siswa menganalisis amanat pada pantun. C4, pilihan ganda, soal nomor 2. Disajikan sebuah pantun rumpang, siswa mampu melengkapi pantun tersebut. C6, pilihan ganda, nomor 3. Disajikan sebuah pantun, siswa mampu menyimpulkan isi pantun tersebut. C5, uraian, soal nomor 4. Disajikan sebuah pantun, siswa mampu menganalisis amanat pantun. C4, uraian, soal nomor 5. Contoh soal seperti yang tertera. Dan langsung dengan uraiannya, dan sini langsung saya terakan dengan kunci jawaban. Untuk nomor 1 jawabannya B, nomor 2 D, nomor 3 A, dan 4 tentang anjuran agar menjalani pola hidup sehat sehingga jantung kita sehat. Nomor 5, amanat pantun tersebut adalah bahwa kita sebaiknya menjalani pola kehidupan sehat agar jantung kita kuat dan selalu sehat. Pedoman penskoran, nomor 1 bobot soal 1, nomor 2 bobot soal 1, nomor 3 bobot soal 1, nomor 4 bobot soal 3, nomor 5 bobot soal 3, skor maksimal 9. Cara menentukan nilai adalah memperoleh skor dibagi dengan skor maksimal dikali 100. Rubrik penilaian uraian nomor 5, nomor 4 dan 5. 4. Jika siswa menjawab tentang menjalani pola hidup agar jantung sehat, jawaban skornya 3. Jika siswa menjawab tentang menjalani pola hidup sehat, skornya 2. Jika siswa menjawab ke apotek membeli obat, skornya 1. Jika siswa tidak menjawab, skornya 0. Begitupun dengan nomor 5. Penilaian psikomotorik keterampilan membaca pantun. Kompetensi dasar 4.6, melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Materi membaca pantun hasil karya sendiri. Indikator soal 4.6.2, membacakan pantun hasil karya sendiri. Bentuk instrumen praktik. Rubrik praktik membaca pantun bahasa Indonesia. Indikator penilaian kelantangan suara. 3, sangat baik. 3, siswa membaca sangat keras, baik. Poinnya 2, siswa membaca dengan suara yang terdengar guru. Kalau untuk cukup berarti 1 poinnya, siswa membaca dengan pelan. Kejelasan pengucapan, keberanian. Pengucapan jelas, pengucapan pada yang kurang jelas, pengucapan tidak jelas. Keberanian, berani membaca puisi tanpa ditunjuk guru. Kalau baik, berani membaca setelah ditunjuk guru. Kalau untuk poinnya 1, tidak mau membaca meskipun ditunjuk guru. Penilaian sikap. Rubrik penilaian. Indikator penilaian menyimak penjelasan guru, disiplin. Nilainya kalau sangat baik, siswa menyimak penjelasan tentang tangga nada penyotoran dan minor dengan seksama. Kalau untuk baik, siswa menyimak namun sesekali tidak fokus. Kalau cukup, siswa terlihat tidak menyimak penjelasan tentang tangga nada mayor dan minor. Merespon pertanyaan guru atau percaya diri. Siswa merespon pertanyaan dari guru dengan cepat. Siswa merespon namun lambat. Siswa tidak merespon. Keberanian, berpendapat berani. Siswa berani berpendapat dengan lancar. Siswa berani mengucapkan pendapat meski terbata-bata. Siswa tidak mampu berpendapat. Baiklah, itulah tugas saya, desain pembelajaran RPP, rencana proses pembelajaran.
Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilillah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.